Oke, halo semuanya. Kali ini kita membahas sesuatu yang lagi sering banget jadi perbincangan, yaitu soal tenaga kerja asing di proyek strategis nasional kita. Nah, ini kan selalu jadi perdebatan ya, karena menyangkut soal ekonomi, tapi juga soal keamanan negara. Jadi, pertanyaannya sebetulnya simpel. Kehadiran mereka ini sebenarnya peluang emas buat kita ngebut bangun negara, atau jangan-jangan malah jadi ancaman tersembunyi buat kedaulatan kita? Yuk, kita coba kupas bareng-bareng. Ini dia nih, gambaran pembahasan kita ke depan. Kita bakal mulai dari dasarnya dulu, lihat plus minusnya, terus coba ngintip ke masa depan, dan terakhir, cari jalan tengahnya. Simple kok. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian pertama ya, biar kita semua paham dulu nih. Apa sih sebetulnya yang namanya proyek strategis nasional itu, dan kenapa tiba-tiba ada tenaga kerja asing di dalamnya? Nah, PSN atau proyek strategis nasional itu, gampangnya gini deh, ini tuh proyek-proyek super prioritasnya pemerintah. Tujuannya apa? Ya buat ngegas pembangunan sama pertumbuhan ekonomi negara kita. Jadi ini bukan proyek kaleng-kaleng ya, dampaknya gede banget. Terus di mana peran tenaga kerja asing? Nah, mereka tuh biasanya diundang buat ngisi pos-pos yang butuh keahlian super spesifik. Skill yang ya jujur aja, mungkin tenaga ahli lokal kita jumlahnya masih sedikit atau bahkan belum ada. Jadi ini bukan buat semua jenis pekerjaan ya. Sekarang, kita coba lihat dari sisi yang pro dulu deh. Kan ada kontroversinya. Tapi kenapa kebijakan ini tetap jalan? Pasti ada alasannya dong. Nah, ini dia nih argumen-argumen yang mendukungnya. Intinya tuh ada dua keuntungan utama. Satu, udah pasti proyeknya jadi lebih cepat kelar. Kita tahu lah ya, waktu itu kan uang. Jadi makin cepat, makin bagus buat ekonomi. Nah yang kedua, ini juga penting banget. Adanya transfer teknologi. Jadi harapannya tenaga kerja kita bisa nyolong ilmu langsung dari para ahlinya. Tapi, ya namanya juga kebijakan pasti kayak pedang bermata dua. Nggak mungkin cuma untungnya doang. Ada sisi lain, sisi risikonya yang harus kita waspadai banget. Kalau dari sisi ekonomi, yang paling sering jadi omongan ya jelas soal lapangan kerja. Khawatirnya, kesempatan buat talenta-talenta lokal jadi berkurang. Dan kalau nggak diatur benar-benar, wah bisa jadi ada kesenjangan, bisa timbul cemburu sosial. Nah, ini yang lebih dalam lagi nih, resiko keamanan nasional. Coba bayangin, kalau kita terlalu tergantung sama ahli dari luar, bahaya kan? Belum lagi ada potensi info-info penting proyek strategis kita bisa bocor. Dan jangan lupa juga, setiap TKA itu kan bawa bendera negaranya. Bisa jadi ada pengaruh geopolitik di situ. Bisa dilihat di sini ya, dilemanya kelihatan banget. Di satu sisi, kita pengen ngebut bangun dan dapat ilmunya. Tapi di sisi lain, ada resiko lapangan kerja lokal kegerus dan keamanan negara kita terancam. Benar-benar harus pintar-pintar nih menimbangnya. Oke, coba kita kali time travel sedikit deh ke masa depan. Katakanlah 10 tahun dari sekarang. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Nah, itu semua tergantung pilihan kita hari ini. Ada dua jalur yang beda banget nih. Kalau pengelolaannya bener, wah dampaknya bisa positif banget buat Indonesia. Untungnya luar biasa. Tapi kalau dibiarin liar tanpa kontrol, skenario buruknya ya kita malah jadi tergantung sama negara lain dan risikonya jadi gede banget. Terus gimana dong solusinya? Gimana caranya kita bisa ambil untungnya tapi buang ruginya? Nah ini dia nih usulan jalan tengahnya. Intinya, seperti yang tertulis di sini, kata kuncinya itu satu, seimbang. Jadi bukan soal tolak atau terima mentah-mentah, tapi gimana caranya kebijakan ini jalan dengan pintar, menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dan keamanan nasional. Dan ini dia 3 langkah praktisnya. 1. Batasi. Izin itu cuma buat tenaga ahli yang benar-benar ahli, bukan buat kerjaan yang orang kita juga bisa. 2. Wajibkan transfer ilmu. Harus ada aturan main yang jelas soal ini, yang bisa diukur. Dan yang ketiga, ini paling penting. Pengawasannya harus super ketat, di semua lini. Ujung-ujungnya semua ini soal pilihan kan? Pertanyaan besarnya buat kita semua, keseimbangan seperti apa yang akhirnya akan Indonesia pilih untuk menghadapi tantangan yang rumit ini? Karena jawaban dari pertanyaan ini bakal nentuin masa depan proyek-proyek raksasa di negara kita. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama.